Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Kembali lagi ke video tutorial Electronic Technician. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nantinya bagaimana caranya menggunakan menu status ya. Bagaimana cara menggunakan status, setting toolbar, dan konfigurasi ya. Sebelumnya kita sudah membahas, di video sebelumnya sudah membahas beberapa tampilan ya, tampilan daripada ET Tool sendiri. Dan kemarin juga kita sudah menjelaskan bagaimana cara mendownload dan mengetahui error diagnostic code atau diagnostic full code dan juga event code, dan bagaimana cara menyelesaikan daripada problem itu sendiri. Oke, pada video kali ini akan lebih pada bagaimana kita membaca status parameter secara real time-nya. Nah, untuk bagaimana cara kita bisa mengetahui statusnya atau pembacaan parameter, kita bisa akses di toolbar yang di sini. Jadi status tool bisa juga menggunakan shortcut key di keyboard dengan menekan F2. Jadi apa sih sebenarnya menu status ini? Jadi menu status sendiri adalah pembacaan parameter-parameter yang berada di unit ataupun di engine secara aktual dan real time tanpa menggunakan pressure gauge. Kalau biasanya kita menggunakan pressure gauge, contohnya di hidrolik yang menggunakan pressure tab. Nah, namun jika di menu status itu ada parameter yang bisa dilihat di sini, akan lebih mudah kita menggunakan tool ET dibandingkan dengan menggunakan pressure gauge secara manual. Coba kita langsung buka saja ke menu statusnya. Kita buka. Nah, seperti ini menu status. Seperti ini ya menu status. Jadi di menu status itu dibagi ya, dibagi berdasarkan SCM-nya ya. Contohnya ini C32 assert, berarti dia adalah SCM engine. Kemudian di sini ada brake start board engine, jadi ada semacam seperti CAN-nya atau komunikasi ya, ECM komunikator, tapi ini tidak bisa dipakai nih karena tidak ada tersambung. Kemudian ada powertrain control ya, bisa kita lihat. Jadi ini transmisi dan torque converter, mungkin di situ ada ECM-nya sendiri ya di sini. Ini tampilannya. Kita coba dulu di C32. Sebelum itu kita lihat dulu ke bawah. Di sini ada toolbar group, full screen, zoom, hold, dan trigger snapshot. Di bawahnya lagi ada active code, active event code, dan status flag. Oke. Coba kita lihat dulu di status 1. Nah, apa aja sih di dalamnya? Kita lihat di sini ada menu deskripsi. Di atas ini ada kolom deskripsinya apa. Nah, di sini ada engine speed, desired engine speed, boost pressure, throttle. Nah, ini kalau yang status ini berarti dia sudah template, artinya sudah di standarnya seperti ini. Terus kita bisa nggak ngerubah-rubah daripada deskripsi atau parameter yang ingin kita baca atau ingin kita lihat, ingin kita analisa? Bisa, tentunya bisa. Tapi sebelum itu kita bahas dulu satu persatu tentang apa deskripsi, kemudian nanti ada value-nya, ada unit, minim, max, dan ECM. Nah, contohnya di engine speed. Di sini parameter yang kita baca adalah engine speed sensor. Nilainya di sini adalah value-nya. Nah, dia akan membaca putaran engine secara aktual. Contohnya ini
di 1925. Terus satuannya apa? Kembali kita ke unit. Nah, unit ini merupakan satuannya. Bisa nggak dirubah-rubah? Bisa, tergantung. Kalau RPM tetap RPM. Contohnya misalnya kita di sini ada KPA, bisa kita rubah menjadi PSI dan sebagainya, tergantung dari settingan nanti. Ya, contohnya lagi derajat Celcius, bisa kita rubah derajat Fahrenheit misalnya. Ini satuannya, ini nilai yang terbaca, aktual terbaca. Kemudian di sini ada min dan max. Min dan max ini bukan berarti nilai range standarnya, akan tetapi ini nilai terendah, misalnya min atau minimum. Artinya di sini ada nilai yang paling terendah pernah dicapai oleh engine speed. Pada saat kapan? Pada saat engine itu running. Ya. Kemudian max-nya adalah 1925. Ini bukan batas atasnya, melainkan engine tersebut RPM-nya pernah atau bisa mencapai 1925. Jadi paling mentoknya adalah segini. Dan bukan nilai, tapi bukan menyatakan ini nilai standarnya. Kemudian ada desired engine speed, burst pressure, dan seterusnya ya. Kemudian di kolom SCM di sini menandakan bahwa sensor-sensor ini sebagai inputan daripada SCM yang ada tertera di sini ya. Coba kita lihat, sama ya, masih, karena grupnya masih grup engine ECM C32 Assert ya. Lain halnya kalau powertrain. Kalau powertrain, nah ECM-nya lain lagi ya. Status 2 seperti ini. Oke. Itu menu-menu status yang template atau yang sudah baku. Bisa nggak dirubah? Kalau kita lihat di sini, coba kita rubah yang di sini. Misal grup 1 kita coba mau modifikasi. Ternyata kalau yang sudah template itu tidak bisa dirubah. Untuk bisa merubah atau memodifikasi grup yang ingin kita baca parameternya, langsung saja kita klik di temporary group. Bisa, atau ini bisa temporary group, atau kita mau buat grup sendiri. Contohnya seperti ini, temporary group. Kalaupun kita nanti tidak pakai, nanti dia hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita mau buat baru di temporary grup baru, bisa kita klik. Tadi kita ulangi lagi di temporary group. Kita klik di temporary group. Kita nggak usah lihat sini, bisa lihat bawah aja grup. Terus dari klik grup ini kita klik new. Nah, tulis. Misalnya mau dipermanenkan status ini, kita tulis saja misalnya dengan nama sendiri, Fatur misalnya. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih parameter yang ingin kita baca secara real time dan aktual. Karena misalnya contoh, saya punya trouble engine low power. Oh, karena engine low power berarti saya ingin engine speed. Saya pengen lihat rated fuel limitnya. Saya pengen lihat engine load faktornya. Kemudian desired engine speednya, dan lain-lain, terserah. Kalau sudah dirasa cukup untuk parameter-parameter yang ingin dilihat, kita bisa klik save as ya, langsung oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, Fatur, dan parameter-parameter yang tadi kita pilih sudah kita bisa lihat. Oke. Nah, ini fungsinya toolbar grup yang ada di bawah sini. Oke, kita lanjut ke bagaimana caranya tadi untuk melakukan
pembesaran ya, jadi dibesarkan nih tampilannya, pembacaannya. Itu biasanya digunakan teman-teman yang matanya rada-rada kabur atau yang punya masalah dengan minus ya. Jadi di sini disediakan juga oleh ET untuk menu itu, yaitu dengan zoom in. Jadi gede-gede gini dia biar nggak kesulitan, teknisi bisa melihat secara jelas, clear angka-angkanya. Kita bisa balikin lagi, zoom out, zoom in, gede, kecil. Nah, di sini ada menu hold yang mana fungsinya adalah kalau kita membaca parameter atau pada saat engine itu running atau beroperasi, berarti nilai pembacaan itu akan selalu berubah, tentunya seperti itu, dan tidak konstan. Nah, karena pembacaan yang ingin kita lihat secara aktual ini ya, supaya dia tidak berubah-ubah, maka disediakan menu hold di sini. Tujuannya apa? Angka-angka di sini, ini kalau pakai unit, kalau dikoneksikan unit, semua angka yang di sini akan berubah-ubah. Jadi kalau biar tidak berubah-ubah, kita tekan hold supaya dia tidak berubah konstan, jadi di lock di terakhirnya. Nah, ini masih sama, ada nilai unit atau satuan, minimum, maksimum dan sebagainya. Itu fungsi dari hold. Kalau mau dibalikin dengan cara di resume lagi. Nah, ini menu status. Menu status bisa diakses melalui mana lagi selain toolbar? Ada di information, kemudian cari menu status, atau melalui keyboard F2. Oke, setelah kita sudah melakukan pengetesan secara real time menggunakan menu status, tentunya supaya tidak hilang, berarti data-data ini wajib kita simpan supaya eviden kita. Misalnya kita mau troubleshooting, kemudian dengan troubleshooting tadi mau melakukan penggantian komponen untuk melengkapi TI dan sebagainya, berarti data-data ini harus tersimpan dan nanti digunakan sebagai data-data penunggu penggantian komponen. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan penyimpanan data-data ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini tetap terbuka, jangan ditutup. Kemudian kita klik file, bisa print to file atau print. Jadi dua hal bisa print atau print to file. Misalnya mau hard copy langsung ke print, tapi tergantung kalau dia sudah terkoneksi dengan printer atau sebagainya. Kalau tidak, atau langsung bisa juga print PDF di sini atau print to file. Saya pilih senangnya di print to file. Setelah saya pilih, maka muncul seperti ini. Mau disimpan kemana? Nah, ini ngomongnya gitu, save as. Ini mau simpan sebagai apa dan kemana? Kalau saya pengennya lebih biar gampang nyarinya itu dia ke desktop, ya kan, langsung ke desktop. Nah, kemudian file name-nya kita atur deh, misalnya ini kan status nih, ini ada RC01, kita rubah aja namanya, misalnya dengan unit kita IXCT60 misalnya 08, seperti itu. Boleh 6208 bisa ya, 62 karena 6020 008. Simpan misalnya di desktop saja biar mudah. Kemudian save as type-nya bisa PDF, bisa, ini banyak pilihannya, ada XML, HTML. Nah, lebih enak ini PDF karena fleksibel, bisa di HP, bisa dilihat, bisa di komputer lain. Kalau yang dua ini agak kesulitan kita kalau untuk keluar daripada komputer yang kita gunakan. Kita ke PDF aja, kemudian kita save. Nah, kita lihat save-nya di mana? Kita lihat di mana tadi dia ya. Nah, ini muncul, ini PDF-nya. Kita lihat seperti apa hasil dan simpanan filenya, print to filenya. Oke, nah contohnya seperti ini. Ini statusnya. Tadi yang kita lihat parameternya, kemudian kita print. Nah, dia akan
berbentuk reporting seperti ini. Nah, ini ya terbacanya ya. Ini bagus banget buat teman-teman yang ingin membuat TI terkait dengan komponen-komponennya, replacement. Itu mudah sekali. Baik, kita lanjut. Bagaimana sekarang caranya melakukan setting ya, setting konfigurasi ya, konfigurasi. Nah, untuk menu konfigurasi toolbarnya ada di sini ya. Ini gambar konfigurasi icon ya, toolbar. Kita bisa akses, kita coba akses dulu, bisa melalui icon ini atau dari mana nih? Kita lihat di service juga boleh. Jadi di menu service ada menu konfigurasi, di toolbar sih ada juga. Terus kalau mau shortcut pakai keyboard, pakai F5. Coba kita akses. Nah, seperti ini. Nah, apa sih fungsinya menu konfigurasi sendiri? Konfigurasi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk custom setting ya. Jadi bisa kita setting secara customize parameter-parameter yang di engine ataupun di unit ya. Kita ambil contoh satu. Di sini ada ECM, siapa nih ya? Oh, contohnya ini ECM identifikasi parameter. Ini pengenal daripada nameplate-nya engine ya, atau contohnya nih, engine itu nempel di mana sih? Equipment apa? Berapa identitas equipmentnya atau identitas unitnya? Kita bisa rubah. Kalau di sini ya, ini deskripsinya, ini yang bisa kita rubah-rubah. Nah, kalau di sini TT ada angkanya, maka nilai ini bisa dirubah. TT ini sebenarnya total tail atau berapa jumlah kali dirubahnya value ini. Ini belum pernah kita coba. Contohnya ini, kita rubah equipment ID-nya dengan IXCT 62008 misalnya. Kita klik OK, yes. Nah, akan dia berubah total tailnya 1. Terus SR number-nya misalnya serial number engine, terserah mau kita rubah juga boleh, kita enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke menu-menu yang lainnya. Nah, di sini ada kita gini aja deh, kita expand aja, expand all biar keluar semua. Jadi expand all ini membuka semua ya parameternya. Jadi banyak di sini. Misal saking lamanya banyaknya nih, makanya lamanya. Oke, kita lanjut. Contohnya ini lagi, misalnya select engine rating ya kan. Nah, ini rating number, ini bisa dirubah nih. Contohnya rated power dengan itu, kita lihat misalnya saya mau rubah ke 2. Lihat ada beda nggak? Yes. Nih. 1 itu sekian ya untuk torque-nya, powernya ya. Oke, kita rubah ke 2. Dash. Oke. Oh, ada peringatan. Enable program while engine speed present, berarti ketika engine running ini nggak boleh dirubah-rubah. Berarti dia wajib ketika kita harus engine-nya kondisi mati. Di sini juga ada warning, make sure transmisi, drive, cooling system, integrated exhaust dan sebagainya compatible dengan are compatible dengan rated power dan torque sebelum operating engine. Jadi merubah rating power sendiri itu perlu perlu pertimbangan lagi. Jadi pastikan dulu apakah transmisinya sesuai, drive trainnya sesuai, drive and equipment sesuai, pendinginannya juga sesuai dan sebagainya, harus diperhitungkan dulu sebelum mengganti rating number. Nanti apa pengaruh dengan rating number ini, Pak? Jadi rating number itu akan mempengaruhi power peak torque.
engine sama top engine speed range juga dia akan berubah. Ini oke, cancel aja. Nah, nanti ketika ini kita rubah, nanti semua akan ikut berubah nih bareng. Kemudian ada engine atau gear parameter. Contohnya ini engine lokasi di startboard engine, entah ini apa produknya. Sepertinya ini untuk marine ya, karena seingat saya ini marine, C32 marine, jadi digunakan untuk kapal ataupun pesiar ya. Kemudian number of synchronous engine konfigurasi, kita coba lihat apa ini. Ini jumlah engine ya yang disinkronkan. Jadi nanti bisa aja kan kalau engine itu dikoppel dua dengan satu transmisi, atau dia secara seri dihubungkan. Jadi dia urut depan belakang itu engine digabung gitu. Ini ada 2 engine, bisa kita rubah juga, bisa 3 engine. Nah, kita rubah ini, langsung dia mencari nih. Mencari engine yang ketiga. Tadi kan cuma 2. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut kembali dengan menu yang tadi ya, menu pada konfigurasi. Kita lihat lagi, saya expand lagi ya. Tadi kita sudah rubah ya, engine number of synchronizing engine jadi 3 nih. Jadi ada 3 engine tuh yang kita pasang secara seri ataupun paralel. Kemudian di parameter ini sebenarnya juga kita bisa mengatur low idle kita mau berapa RPM, high idle-nya juga berapa RPM. Kita tinggal klik 2 kali, tinggal klik berubah. Saya pengen 700 biar agak kencengan dikit. Nah, berubah dia 700. Dan yang lain dan sebagainya. Ini semua bisa diatur atau diganti, dimodifikasi selagi di total tel itu muncul angkanya. Kalau sudah total tel tidak memunculkan angka, maka itu dirubah parameternya. Terus ada tanda-tanda seperti ini nih, orang senyum, parameter. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti itu parameter ini di password atau dikunci, tapi hanya dikunci sebatas customer. Nah, jadi bisa. Jadi misalnya Anda itu misalnya pengen supaya ini tidak diganggu orang lain, parameter ini dirubah-rubah, ini bisa di lock dengan password. Saya bikin. Nah, ini password by customer aja sih. Begitu juga yang ini. Yang lain kalau tidak ada gambar ini berarti aman, tidak ada perlu menggunakan password. Nah, ada lagi ikon kunci-kunci. Nah, ini yang benar-benar tidak bisa dibuka ataupun dirubah oleh customer maupun dealer kecuali ada izin dari pihak factory atau pabrik. Dan bagaimana caranya mendapatkan izin? Maka ini tinggal klik 2 kali. Kita harus minta namanya factory password. Cancel dulu, sorry, kita lihat lagi. Ini dia. Bisa saya rubah 4, ini 5. Oke. Nah, ini dia. Ini factory passwordnya. Ini berhubung karena pakai mode trainer aja, makanya langsung dimunculkan passwordnya. Padahal kalau kita ingin merubah parameter ini, maka kita harus membeli. Jadi menghubungi Caterpillar Amerika untuk meminta passwordnya, kemudian kita harus bayar administrasi, cukup mahal Pak, sehingga kita nggak perlu lah untuk merubah-rubah ini.
ya, seperti ini. Nah, tadi untuk mengatur password sebenarnya yang tadi yang gambar seperti ini, gambar orang senyum, itu bisa diatur di sini. Password 1, password 2 ya. Setiap perubahan di setiap parameter nanti akan diikuti di sini ya. Jadi ketahuan nih story-nya itu nggak bisa dibohongi. Wah, ada yang rubah-rubah nih. Jadi dari jumlah ini bisa tahu. Nah, artinya settingannya udah standar lagi. Ya, inilah menu konfigurasi yang mana kita bisa setting secara, ini sebenarnya mappingan dari ECM. Ini sudah settingannya seperti apa. Kemudian karena kita customer pengennya ada yang harus dimodifikasi, bisa melalui menu konfigurasi. Contohnya saja yang sering kita lakukan sebenarnya di ini RPM engine, di low dan high-nya itu bisa kita setting. Kita lanjut dengan menu konfigurasi yang kedua, yaitu bagaimana sih caranya kita melakukan pergantian ECM. Kita klik ke menu service, kemudian kita pergi ke menu copy konfigurasi. Nah, di sini ada menu ECM replacement. Kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita tekan ECM replacement, maka dia akan muncul pertanyaan no data is available. Artinya kita tidak ada data tersedia sebelumnya. Berarti kita harus melakukan pengambilan data atau mengcopy, menggandakan data konfigurasi itu dari ECM. Kita cek yes. ECM mana yang ingin kita ganti? Nah, kita misalnya ECM engine. Klik 2 kali, nah dia akan mulai mendownload atau mengambil ya, mengcopy konfigurasi dari ECM engine sebelumnya. Nah, di sini muncul ya. Nah, muncul load injector trim calibration from ECM. Dia tidak bisa, kenapa? Kemungkinan injektor trim kalibrasinya tidak diprogram. Biasanya seperti itu. Atau belum dimasukkan trim filenya. Kita lewati, bisa kita klik OK, dia akan meneruskan. Tapi untuk trim code-nya itu dikosongkan. Nah, ini ada catatannya ya. Jadi ECM replacement, data sudah diambil dan di-download. C32 Acer startboard pada pukul 8.48.15 ya, detik 15 pada tanggal 24 hari ini. Oke, kita ketik oke. Kita lihat dulu data-datanya apa aja nih. Contohnya seperti ini. Konfigurasinya. Nah, untuk menu di ECM konfigurasi, kita lihat dulu bagian bawah. Ini kan tadi yang kita lihat di konfigurasi sebelumnya yang di sini. Nah, ini parameter-parameternya, Pak. Nah, karena kita ingin mengganti ECM dengan ECM yang baru, maka isi di dalam settingannya, konfigurasi yang sudah tersetting di dalamnya kita ambil dulu, kita copy, kemudian kita paste ke yang baru, atau kita paste ya dengan ke ECM yang baru. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita tadi kan sudah kita download. Yang kedua yang adalah kita save dulu. Nah, data ini kita save dulu. Save yang mana? Terserah deh, mau ke desktop ya, ke tempat yang mudah kita akses saja. Nah, kita save, saya save. Oke, nah karena sudah saya save, nah sekarang kita mau program yang baru. Sebelum mau program, kita load dulu. Kita coba load dulu from ECM. Load, cancel. Load from file. Tadi kita di desktop ya. Nah, desktop kita sudah lihat. Nah, yang mana tadi? Ini ECM rep. Open. Sorry, ini dia. Oke.
muncul ya, kita buka, kemudian kita klik program. Setelah ini muncul, berarti kan kita sudah ngambil datanya dari komputer kita, dari desktop tadi. Kemudian kita program ECM-nya, kita masukin nih data-data ini ke SCM atau konfigurasi ini. Terus apa ini bacanya? This value can be changed by using konfigurasi. Oke. Would you like to continue without first manually changing this parameter? Ini ditawari, apakah kita langsung ini langsung kita upload ke ECM baru tanpa kita nyeting lagi? Kayaknya nggak perlu, kita yes saja. Terus ada lagi, this can be changed using toolbar download. Nah ini ada lagi, dikasih peringatan lagi. Oke. Kita pilih ke ini engine. Oke. Nah, programming complete. Seperti itu aja, mudah, nggak sulit. Ya. Itu cara untuk mengganti ECM. Nah, untuk konfigurasi setting ya. Jadi yang tampil saat ini kan konfigurasi setting di suatu engine series tertentu ya. Sebenarnya kita bisa ambil settingan ini tidak hanya di controller atau ECM yang lama, tapi bisa juga melalui SIS. Jadi kita bisa ambil data itu dari SIS. Nah, video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bagaimana caranya, itu ada di video tutorial penggunaan SIS. Nah, itu coba teman-teman cari, pelajari lagi, nanti bisa dilakukan penggantian konfigurasi ataupun penggantian ECM. Datanya dapat diambil melalui SIS. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri dulu, karena nanti kita akan lanjut lagi ke tutorial ET ketiga, yang mana nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan diagnostik ya, diagnostik tes dan sebagainya. Oke, sekian dari saya untuk video tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.